Halo kawan Sound and Mesin, jumpa lagi bersama saya Om Anto. Nah sekarang saya ingin mereview satu mobil nih yang udah di-upgrade audionya. Mobil yang hype-nya selalu naik, yaitu Innova Zenix. Dan sekarang saya udah bersama Pak Mulyadi dari Dynamic Auto Sounds Sunter. Oke. Makasih ya udah diajak liput. Nah, apa kabar? Oh, baik. Itu udah lama nih nggak bikin konten bareng ya? Iya benar. Dan sekalinya nih ada Innova Zenix yang upgrade audio, tapi ini beda dari yang lain nih. Ya ini konsepnya simple, praktis, buat harian dan lebih ke OEM style ya, bisa dibilang gitu ya. Oke, Pak Mulyadi boleh dijelasin konsepnya apa aja nih? Apa sih sebenarnya yang diinginkan si owner untuk upgrade audionya? Oke, jadi mobil ini sebenarnya untuk antar anak sekolah. Oh gitu. Iya. Oke. Bahkan si ownernya aja nih nggak dipakai. Waduh. Iya, tapi sesekali ya pakailah ya, namanya juga mobil ini keluarga gitu. Jadi konsepnya itu buat anak sekolah dan udah pasti konsepnya itu buat keluarga. Buat keluarga. Yang dimana itu untuk duduk depan enak. Jadi supirnya enak banget nih. Oh. Dengar speaker. Yang nanti kita lihat nih, bahannya unik. Bahannya unik dari tumbuhan. Wow. Nah, materialnya dari tumbuhan. Materialnya dari tumbuhan. Oke, kayak pernah tahu deh, tapi nanti nanti dulu kita. Nah, terus duduk tengah pun juga harus enak. Oh. Ya kan, apalagi Q captain seat, electric seat. Jadi konsepnya memang depan tengah enak. Depan tengah enak. Dan bagasi tidak boleh terganggu. Ya, oke. Ngomong-ngomong nih Innova Zenix yang Q Modelista. Betul. Ya, hybrid. Jadi varian paling atasnya dari Innova Zenix ya. Betul. Oke. Langsung aja deh spill. Kita mulai dari bagasi dulu. Dari bagasi. Oke, boleh. Yuk. Kita lihat dulu. Oke, Kom Mulyadi, coba kita cek. Oke, udah power back door ya. Iya. Oh, oke. Juga kan? Ya. Wah, ini sih simple banget ya. Simple banget, dan ini ada 3 perangkat yang kelihatan udah disusun rapi, dikemas apik dalam box. Iya, ya, betul. Boleh dijelasin satu-satu. Jadi gini, biasanya kita bikin subwoofernya ditanam di deck ya. Oh iya, di sebelah kiri tuh tempat toolkit ya. Biar nggak makan tempat. Tapi karena pemilik mobil maunya nih menggunakan JL Audio W3 versi 3 10 inch. Nah itu subwoofernya belum slim. Jadi kita butuh box yang lumayan besar. Jadi kita ada terkendala di situ. Tapi tetap menurut kami nggak makan tempat. Iya sih. Jadi kalau mau taruh barang panjang itu silakan taruh sini aja, nggak masalah gitu loh, memanjang. Oke, ini berapa inch tadi? 10 inch. 10 inch ya. Oke, jadi ini bukan karena nggak bisa ditaruh di situ ya. Karena memang dari ini perangkat yang subwoofer ini pilihan dari si owner ya. Betul, dan kubikasinya juga besar kan. Kita nggak bisa maksain untuk tidak sesuai spek dari subwoofernya. Nah, kalau yang pernah kami review sebelumnya kan Innova Zenix biasa subwoofer taruh di itu tuh yang tempat toolkit. Ya, tapi itu juga butuh subwoofer yang model slim. Ya, dan maksimal 10 inch. Ya, seperti vokal slim tuh ada. Bisa itu ditaruh di situ. Kalau pakai vokal slim dia bisa tuh. Kita pasti akan aplikasikan ke situ. Berhubung ini pilihannya owner dan dia nggak masalah ya bikin box kayak gini ya. Udah biasa, memang mobil yang satunya pun lagi begini bikinnya. Jadi gitu. Kemauan customernya dia maunya simple. Bahkan sebenarnya nggak mau ada lampu-lampu. Gitu. Yang penting fungsi dengan baik. Dan ini kita juga penempatan power amplifiernya 2 buah. Dan ada DSPN yang tersembunyi, kita taruh bagasi semua. Di situ karena kita nggak mau mengganggu bawa bangku nih. Iya. Di bawah bangku itu kan kalau hybrid ada baterainya di situ. Nah, kita sesuai dengan anjuran ada petunjuknya bahwa tidak boleh taruh sesuatu apapun di sana karena takutnya mengganggu kinerja. Dengan terpaksa kita taruh di power amplifiernya di bagasi. Sebenarnya bisa juga di jok tengah atau di jok baris ketiga. Tapi harus disesuaikan dengan size-nya ya. Size-nya. Kebetulan nih size-nya lumayan besar. Jadi harus mau nggak mau harus taruh di bagasi. Jadi ada power Genesis 4 channel. Dan power Crescendo nih yang monoblock ya. Betul. Jadi saya jelaskan untuk di power speakernya ini menggunakan Genesis Profile 4 Ultra. Ini dayanya 100x4. Masih asli made in England untuk mendrive speaker depan dan speaker belakang. Lalu untuk monoblocknya ini menggunakan power Crescendo Evo 1 A1 2 ohm. Itu wattnya 350 watt.
Jadi cukup untuk drive subwoofernya sendiri. Oke, jadi yang monoblok nih dedicated untuk si subwoofer ya. Betul. Oke. Dan ini dikemas apik ya, ini menurut saya sih nggak makan tempat sih. Ya. Mantap nih, maksudnya penempatan subwoofer yang orang kan pikiran waduh, pasang bikin box di bagasi itu pasti makan tempat. Ini ternyata tidak loh ya. Ini space-nya masih cukup nih. Untuk joknya juga masih nyaman. Nah, joknya masih memantau. Kita masih bisa mundurin sedikit lagi nih senderannya. Oh, ini senderan masih masih bisa direbahin lagi. Jadi kita bikinnya memang posisi duduk dulu yang nyaman sebagaimana, baru kita buat boxnya. Oke. Jadi sekali lagi ini semua perantinya dipusatkan di bagian paling belakang ya, bagasi. Betul. Ya. Karena kita tahu Innova Zenix yang hybrid khususnya, baterainya tuh ada di bawah jok paling depan. Betul. Ya, memanjang. Ya, nanti kita kasih fotonya nih biar kawan Sonensin tahu juga. Karena biasanya kalau upgrade audio kan kita pikir simple buat praktis, akomodasi masih bisa maksimal, OEM style. Perangkat ini bisa di bawah jok, tapi dan khusus irit kabel juga. Irit kabel, lebih pendek kabelnya pemakaiannya kan. Nah, tapi khusus Innova Zenix ini dia nggak bisa di bawah jok depan. Ya. Lalu taruh di mana? Alternatif di jok tengah. Bisa juga, tapi kan jok tengah itu kan biasanya maju mundur buat apalagi yang captain seat seperti ini ya. Dia buat akses penumpang masuk ke baris ketiga. Gitu ya. Lalu kalau ditaruh di jok paling belakang nih di bawahnya, rasanya sih ruangnya nggak terlalu luas. Makanya masih menggunakan yang kecil ya. Perangkatnya harus yang slim ya, yang ringkas juga gitu loh. Oke. Dan sebenarnya banyak juga sih perangkat yang banyak udah slim. Juga ya. Oke. Jadi itu dia alasannya kenapa ini semua disusun di paling belakang. Iya. Atau di paling belakang ini kan bagasinya juga dia dalam ya. Dalam ya. Jadi ini ada dua perangkat. Oh tadi amplifier ya? Iya. Di SPM-nya ada di bawah. Di SPM di bawah power ya disusun. Betul. Ya. Oke. Pakai apa di SPM ini? Goldhorn 68 Pro. Oh ya yang terbaru ya. Oke. Ya. Sip. Oke. Ya ringkes saya ini bisa jadi inspirasi nih buat pemilik Innova Zenix ya. Jadi sebenarnya nggak haram loh pasang box subwoofer di sini. Ternyata ini racikan yang dynamic ini kok masih tetap luas kok ya. Masih bisa nampung koper yang ukuran sedang juga bisa kok. Bisa ini, ya. Oke. Kok kita mau lihat perangkat yang lain nih? Speaker ya? Oke. Mau lihat speakernya ya. Yuk. Dari mana? Pintu tengah dulu? Pintu tengah boleh? Oke kok kita lihat pintu tengahnya kok. Yuk. Oh, dibikin two way nih ya? Iya, jadi gini. Gimana? Pada umumnya kan orang menggunakan koaksial. Koaksial. Ya kan? Ya. Twitternya jadi satu biar kelihatannya simple, OEM look. Iya, betul. Praktis. Tapi kendalanya satu. Apa? Nggak nyampe kuping. Oh, iya. Pakai time alignment pun nyampenya dengkul. Iya, karena dia posisi Twitternya kan jadi terlalu satu bawah ya. di kaki. Terlalu bawah di kaki ya. Makanya kita butuh high frekuensi supaya suaranya naik. Oh gitu. Gitu loh. Nah berarti kan perlu dudukan Twitter. Betul. Ini kita pakai mountingnya ini sebenarnya punya Alphard lama. Oh gitu. Yang kita custom. Oke, bisa untuk pas penempatan ya? Twitternya. Gitu. Oke, dimensinya bisa pas ya? Pas. Untuk ukuran Twitter, semua brand 1 inch bisa. Oke, tapi berarti untuk mencapai performa yang maksimal itu perlu pengorbanan nih. Pengorbanannya apa? Berarti nih trim pintu harus dibolongin ya? Bolong, sudah pasti bolong. Dan owner nggak masalah ya? Nggak masalah karena udah tahu hasilnya jauh lebih bagus. Oke, itu menjadi pilihan nih bagi yang pemilik Innova Zenix mau upgrade audionya. Mau tetap ori semuanya tanpa perlu dibolongin trim pintunya, tetap pakai yang koaksial ya? Iya, tapi feel-nya nggak naik. Oh, feel-nya nggak akan naik. Kalau ini kita paling nggak sebahu kita tuh dapat. Sebahu ya. Walaupun nggak sampai ini ya eye level gitu ya. Oke, jadi inspirasi juga nih ya. Oke. Ini speakernya pakai apa kok? Nah, speakernya ini kita pakai vokal. Auditor. Ya. Sistemnya two way 6,5 in untuk mid bassnya, 1 inch untuk tweeternya dan juga ada passive crossover. Oke. Jadi kita pakai vokal ini karena udah terkenal jernih ya suaranya. High frekuensinya juga bagus, nggak tajam. Vokal dari Prancis nih. Masih made in Prancis ya. Jadi memang banyak yang suka untuk karakter vokalnya ini loh. Memantau. Iya. Dia khas ya. Dia vokal tuh terkenal ini ya. Apalagi vokal juga punya produk brand lama legendaris dari Prancis. Masih made in France. Oh iya, Basically Home. Ya lebih bagus malah itu Basically Home. Dan ini dia punya banyak lini tuh. Betul. Ya, mau yang material apa? Oh yang tadi dibilang material tumbuhan mana? Nah itu. Ini di depan. Oh yang di depan. Oke boleh. Yuk
kita mau lihat depan ya. Langsung masuk depan, sekalian ya. Mau dengerin juga kualitas suaranya gimana ya. Oke, ayo kok. Oke, kok. Wah. Gila. Ini saya di posisi driver karena posisi yang ideal buat dengerin kualitas suaranya ya, ya. Listening positionnya, jadi kita bikin kita bahas dulu ya di SPM-nya dulu ya. Oke. Jadi kita bikin 2 posisi nih. 2 posisi. Pemanto di posisi driver dan di posisi belakang. Oh. Nah di sini ada setelannya. Ya. Controllernya. Controller volume. Terus kalau kita pencet dia ke bawah. Nah ini ada mode 1, mode 2. Oh gitu. Mode 1 itu untuk driver seat. Mode 2 itu untuk all position. Oke, ini jadi terekam ya? Ada memorinya? Ada. Oke. Ya. Karena kan peruntukannya tadi yang saya info sebelumnya. Karena untuk 2 sistem gitu loh. Ya. Oke. Nah, gitu. Terus ada lagi ini sub level. Jadi sub level. Kalau mau lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, kadang-kadang kan kita mau dengar suaranya pelan, bassnya over. Ya. Kita bisa setel di situ. Oke. Gitu ya. Ini memang tugasnya si prosesor ya? Iya. Oke. Dan head unit kita tetap pertahankan. Makanya butuh prosesor yang bagus. Nah, ini kita pertahankan karena kalau mau ganti bisa sebenarnya. Cuman harus ganti parking sensornya. Oh, gitu loh. Oke, ya. Jadi lumayan rumit. Oke. Jadi makanya itu dipertahankan. Dipertahankan aja ya. Lalu kalau untuk play file high res gimana kok? Ya, bisa lewat sini. Di sini bisa ya, Bluetooth. Oh, Bluetooth. Di SP-nya ini bisa lewat dari Bluetooth. DSP ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bahas speakernya nih. Nah, ini dia nih. Yang bilang materialnya dari tumbuh-tumbuhan ya. Iya, jadi vokalnya ini adalah vokal Flux Evo. Flux Evo. Iya. Jadi Evo itu yang versi terbarunya. Ya. Dari Flux Series. Nah, Flux Series ini bahannya dari tumbuhan yang ada di Prancis. Oh. Wow. Jadi nggak ada di mana ya, di puncak nggak ada. Iya, ada ya. Oke. Dan masih made in France. Made in France. Bisa dilihat juga nanti ada tulisan made in France itu di mana-mana gitu loh. Dan memang asli gitu ya, bukannya brandnya France tapi bikinan Cina, bukan. Bukan ya. Dia sampai sekarang dia masih made in France ya. Ya, nah, kalau dari bahan tumbuhan ini yang memang diolah, ini memang hasil suaranya jernih. Ya. Ya kan, jernih, vokalnya tebel, bassnya juga ada karakter gitu loh. Ya. Ada dia nggak asal boom boom gitu loh. Jadi ya memang sesuai juga dengan karakter vokal yang jernih, high frekuensinya bagus, detail, tapi nggak tajam. Gitu loh. Nanti kita denger deh hasil suaranya. Jadi ciri khasnya vokal ya itu ya. Iya. Dan untuk harga juga nggak terlalu mahal. Oh gitu. Iya, makanya made in France. Bahannya dari tumbuhan yang diproses. Menurut saya prosesnya juga nggak mudah loh. Iya. Harganya juga nggak mahal. Oke, masih terjangkau ya untuk ukuran speaker vokal loh. Betul. Karena vokal kan lininya ada dari mulai entry level sampai yang flagshipnya ya. Ya, makanya orang dengar vokal takut. Oh, itu mah mahal. Nggak juga, ada. Nggak juga ya. Ada seri Flux Evo seperti ini. Versi auditor juga ada gitu. Jadi buat car audio enthusiast nih ya jangan khawatir nih, bisa dapatkan kualitas terbaik dari speaker vokal dengan harga terjangkau. Betul. Oke, apalagi lininya banyak nih ya. Iya. Yang materialnya juga macam-macam ada kan, saya tahunya ada Kevlar. Ada Kevlar. Ya. Ada beryllium, slate fiber ya. Oke. Wow. Jadi memang vokal ini memang public speaker gitu loh. Public speaker. Awalnya dari home audio. Oke. Jadi memang si ownernya Innovazenix ini dia memang pilihannya vokal ya? Iya, karena udah suka. Ya? Dia udah bahkan suka. Dari zaman dulu polyglass pakainya. Oh, yang udah lama banget ya. Dari tahun 2000 awal. Waduh. Makanya nggak mau pindah merek lain. Nggak mau ambil resiko. Memang yang punya inovasi ini udah paham berarti. Udah paham sama audio, vokal. Ya. Oke, dia udah tahu nih karakternya ya. Begitu dia suka, dia puas, yakin dia pakai ini lagi. Betul. Oke. Ya gitu. Oke kok. Ya ini 3-way ya. Kita taruh di pilar A, kita custom. Untuk angle posisinya kita sesuaikan dulu. Biasanya kita suruh ownernya duduk dulu, senderannya gimana, tingginya gimana, posisi kupingnya di mana, kita ukur di pilar B, kita tarik benang, baru arahnya kita sesuaikan. Makanya kita nggak pernah bikin pilar yang udah jadi, yang udah stok, nggak. Oh, di Dynamics seperti itu? Iya. Oke. Jadi karena selalu posisi seat dulu. Oke. Jadi Om Anto mungkin mobilnya ini Zenix segini.
Iya. Mungkin istrinya Om Anto nih. Iya. Angle-nya beda lagi Om. Oh, oke. Ya. Kita sampai sedetail itu. Jadi boleh dibilang dynamic auto sound nih seperti tailor made nih ya. Jadi ya seperti kayak bikin baju, ya jangan sampai kebesaran bajunya, ya. Jangan sampai kekecilan gitu kan. Betul. Oke, jadi nggak pernah ada stok untuk ini ya, custom pilar. Dan angle-nya nggak akan pernah sama. Oh. Kan ada orang kan, udah samain aja posisinya mungkin di sini. Yang kanan tarik headrest kiri, tengah. Ini betul, tapi kan maju mundurnya bangku, tingginya orang berbeda. Oke. Iya. Meskipun mobilnya sama-sama Innovazenix nih. Betul. Ya, Innovazenix saya dengan Innovazenix si owner nih beda. Bisa beda. Angle-nya pasti beda. Speakernya sama. Betul. Oke. Ya, wah, nambah ilmu lagi nih kita ya. Oke, dan ternyata Dynamics atau sound nih udah 22 tahun ya. Betul. 22 tahun dan memang cukup lama untuk bikin pilarnya, ditambah lagi karena kita ngelihat blind spot kan nih. Oh. Jangan udah blind spot. Iya, betul. Itu kan. Jadi tetap ini memang challenge buat semua installer ya, supaya perhatikan safety-nya juga. Betul. Ya kan? Nggak asal pasang aja. Ya benar juga nih. Saya juga ngerasain enggak deh. Ya, untuk visibilitasnya nggak keganggu. Iya. Ya, dia tetap di sini nih. Ya, oke. Ya. Oke kok. Nah, sekarang saya penasaran nih, pengen dengar suaranya kok. Ya. Siap. Kita play ya. Oke. Streets are crowded, something's happening. There are people everywhere. 1, 2, 3 drinks before I start to dance. It's not going to end as it was planned. 4 or 5 more songs until I drift away. Boys, I think I wanna stay. Wah, gila kok. Enak loh. Ya, ini settingannya tuh settingan khas Dynamic ya. Sebelumnya saya juga udah pernah dengar loh. Ini settingannya dari Dynamic nih, ada Ko Suryadi sama Ko Mulyadi. Dan di Innovazenix ini ya memang karakter speaker tuh jadi nonjol banget ya kok ya. Iya. Ya, dan vokalnya tuh ini banget. Maksudnya vokal suaranya tuh jadi yang saya rasakan ya, bulat, jernih ya. Dan natural banget deh pokoknya deh. Wah, gila ya. Dan untuk semua lagu bisa. Semua lagu bisa loh, semua genre lagu. Ini makanya ya inilah pengalaman 22 tahun di audio mobil ya. Inilah hasilnya ya. Nggak diragukan lagi. Dan ternyata nih tadi yang saya baru tahu loh, selama ini saya nge-review ternyata Dynamic Auto Sound nggak pernah nyetok custom pilar. Betul. Ya, dan karena itu bisa beda-beda, tiap mobil beda, tiap customer mobil atau sama mobil orang ownernya beda-beda. Nah, itu ya, jadi benar-benar diukur kok ya. Diukur. Apa jarak tingginya dari kuping, tinggi. Pasti kita tanya. Oke. Kalau rendah ya lain lagi kan. Iya. Jadi makanya itu custom pilar sudutnya nggak pernah sama, pasti selalu. Betul. Ini. Dan kiri kanan juga nggak sama berarti ya kok ya? Kiri kanan sama. Sama. Kiri posisinya. Kanan. Oke. Jadi kita atur bangkunya. Ya. Yang kanan tarik kiri, yang kiri tarik kanan. Wow. Tapi untuk ketegakan bangku, maju mundurnya bangku itu kan berubah. Oke. Makin mundur dia mungkin makin terbuka. Makanya terbalik lagi tergantung posisi dia duduk. Oke. Pak Mulyadi, ini thank you banget udah dikasih kesempatan review Innovazenix racikannya Dynamic Auto Sound ya. Ini beda dari yang sebelumnya. Ya mungkin kesannya sama, tapi ini beda dari segi instalasinya, ya dari segi ininya stagingnya segala macam. Ternyata kita bisa dapat
insight baru nih dari Dynamic Auto Sound nih dari Ko Mulyadi. Oke, kalau kalian yang pengen install seperti ini juga bisa langsung datang ke Dynamic Auto Sound. Kok alamatnya boleh? Oke, alamatnya di Gria Utama, Blok A nomor 40 sampai 41 di Sunter, Jakarta Utara. Ya, oke. Nih akun ini ya, akun Instagramnya, sosial medianya, sama YouTube-nya juga ada. Ya di sana ada tutorial ya, ada unboxing ya dari Ko Mulyadi, Ko Suryadi. Nah di situ deh semua ya. Oke, gitu dulu Ko Mulyadi. Thank you banget. Thank you banget nih kesempatannya ya. Dikasih kesempatan. Ya oke, kawan Sound on Scene, kalau mau tanya-tanya silakan komen di kolom komentar. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine dan channelnya Dynamic Auto Sound supaya kami dapat terus mengembangkan dan menyebarkan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke ya, salam sehat selalu dari saya dan Ko Mulyadi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.